Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SC Lubar. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji validitas dengan cara product moment person. Karena uji validitas dan uji reliabilitas adalah merupakan dua uji yang menentukan kelayakan suatu instrumen penelitian, maka kita pahami terlebih dahulu dari konsep uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji keefektifan dan keakuratan instrumen penelitian dalam proses pencarian atau pengambilan data. Yang kedua, uji validitas dan uji reliabilitas adalah merupakan syarat utama sebuah instrumen penelitian. Apabila dinyatakan telah lulus uji validitas dan uji reliabilitas, maka instrumen penelitian tersebut layak untuk digunakan dalam proses pengambilan data. Yang ketiga, instrumen penelitian ini dikatakan valid jika instrumen tersebut menjadi alat ukur dalam proses pengumpulan data penelitian yang mampu mengukur pada apa yang seharusnya diukur. Artinya, instrumen penelitian tersebut dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Kemudian yang keempat, instrumen penelitian dikatakan reliable jika instrumen tersebut memiliki kestabilan dan konsistensi. Artinya, ketika instrumen dipakai untuk mengukur sebuah keadaan yang sama, maka akan menghasilkan yang sama sekalipun pada waktu dan tempat yang berbeda. Yang kelima, resiko apabila instrumen yang digunakan dalam penelitian tidak valid dan tidak reliable, maka dapat menghasilkan data yang tidak valid, tidak akurat, sehingga hasil penelitian akan diragukan karena tidak sesuai dengan fakta empiris. Selanjutnya yang keenam, lakukan uji validitas instrumen penelitian terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan uji reliabilitas instrumen. Dalam melakukan uji validitas dengan cara product moment person, kita mengkorelasikan antara masing-masing skor item atau butir soal kuesioner dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Berikut adalah merupakan ketetapan dari uji validitas instrumen penelitian. Di sini dicantumkan ada 3 ketetapan, yaitu ketetapan menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014 halaman 192. Jika didapat nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal kuesioner tersebut adalah valid. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel atau R bernilai negatif, maka item soal kuesioner tersebut dikatakan tidak valid. Kemudian uji ketetapan yang kedua, yaitu membandingkan antara nilai signifikansi dengan nilai probabilitas sebesar 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai Pearson correlation-nya bernilai positif, maka item soal kuesioner tersebut adalah valid. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai Pearson correlation-nya bernilai negatif, maka item soal dari kuesioner tersebut adalah tidak valid. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka soal dari kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian ketetapan yang ketiga, menurut Jonathan Sarwono 2015
halaman 24 dapat dengan melihat dari nilai R hitung. Jika R hitung lebih besar dari R kritis 0,30, maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. Namun jika R hitung lebih kecil dari R kritis 0,30, maka butir soal dari kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Baik, untuk memudahkan dalam pemahaman, kita praktikkan saja bagaimana cara melakukan uji validitas dengan cara product moment person menggunakan program SPSS. Berikut adalah merupakan data dari hasil penelitian pengaruh kualitas website, kualitas pelayanan, dan kepercayaan konsumen terhadap minat beli konsumen dari PT XYZ, di mana variabel independennya X1, X2, X3 ada 3 variabel, dan variabel dependennya Y, yaitu minat beli konsumen. Pada uji validitas butir soal kuesioner ini, kita menggunakan 50 responden. Jadi ini adalah merupakan data jawaban dari 50 responden dengan masing-masing butir soal ke-1 dari variabel X1. Kemudian ini adalah butir soal kedua dari variabel X1. Ya, selanjutnya sampai ada 6 butir soal variabel X1. Angka yang di bawah ini adalah merupakan angka jawaban dari masing-masing butir soal dari kuesioner variabel X1. Kemudian total X1 ini adalah merupakan total dari masing-masing responden pada variabel X1. Jadi total dari yang saya blok ini adalah nilainya 16. Kemudian baris di bawahnya ini total jawabannya adalah 24. Baik, dalam uji validitas menggunakan kuesioner dengan cara product moment person, kita akan mengkorelasikan dari butir soal kuesioner ini dengan total jawaban dari butir kuesioner. Langkah pertama, kita masukkan data tabulasi ini ke dalam program SPSS. Kita klik SPSS. Tunggu sampai lembar kerja SPSS terbuka secara penuh. Ya, kita klik cancel. Selanjutnya, kita masuk ke variabel view. Kita berikan nama dari masing-masing butir soal kuesioner yang akan kita uji validitasnya. Ini X1 underscore 1. Kemudian X1 underscore 2. Di sini dalam menulis nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi nanti jadi error karakter. Kita coba jika menggunakan spasi. X1 spasi 3. Enter. Ini ilegal karakter. Jadi tidak bisa. Jadi harus disambung. Bisa menggunakan underscore, bisa menggunakan tanda titik. Yang penting tidak dispasi. X1 underscore 3. Ya, kita lanjutkan. X1 underscore 4. X1 underscore 5, X1 underscore 6. Nah, kemudian total underscore X1. Ya, kita cek dengan tabulasi, nama variabelnya sama. Selanjutnya, karena soal kuesioner akan kita uji validitasnya, maka kita tulis semuanya. Nah, biar lebih cepat, saya copy saja. Ini saya blok X2 underscore 1 sampai dengan total Y. Lalu kita copy, kemudian kita buat dalam bentuk vertikal. Ya, klik transpose. Nah, kemudian kita copy, pindahkan ke lembar kerja SPSS pada variabel view. Letakkan di bawah total X1, kemudian klik paste. Ya, ini udah keluar semua. Langkah selanjutnya, kita masukkan tabulasi dari jawaban kuesioner yang akan kita uji validitasnya. Kita copy, blok semuanya, Ctrl C,
masuk ke lembar kerja SPSS, klik data view, kemudian kita paste. Ya, ini data dari jawaban kuesioner yang akan kita uji validitasnya, semua sudah masuk. Kemudian nama variabelnya juga sudah lengkap. Hanya di sini ada 2 angka di belakang koma. Padahal pada data tabulasinya ini angkanya bulat, ya, tidak ada 2 angka di belakang koma. Baik, kita atur format penulisannya dengan masuk ke variable view. Ini desimal 2, artinya terdapat 2 angka di belakang koma. Kita jadikan 0 saja biar bulat. Ya, kita lihat pada data view. Ya, ini X11 semuanya sudah angkanya bulat, tidak ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya yang lain juga begitu. Ya, supaya bulat tidak ada angka desimal, maka pada variable view kita buat 0 pada kolom desimal. Ini 0 semua. Kita copy saja biar cepat. Copy, ya. Klik kanan copy, letakkan di baris keduanya, kita blok semuanya. Kemudian klik kanan, kita klik paste, ya, 0. Nah, di sini pada kolom measure kita bisa rubah menjadi scale semuanya, ya. Ini juga semuanya diubah semua biar cepat. Sama pelakuannya, kita copy saja, copy, letakkan di bawah, kemudian kita blok sampai yang mau di klik paste, ya, scale, ya, semuanya sudah. Kolom label kita kosongkan, mau diisi pun tidak apa-apa, ya. Misalnya di sini total variabel kualitas website, ya, boleh, ya, kita kosongin aja. Selanjutnya kita klik data view, sudah lengkap, ya, datanya, tinggal melakukan uji validitas. Baik, kita lakukan uji validitas. Pertama adalah klik analyze, kemudian pilih correlate, pilih bivariate, klik bivariate. Selanjutnya kita korelasikan antara butir soal kuesioner variabel X1 terhadap total dari jawaban variabel X1. Caranya kita pindahkan variabel X1 terlebih dahulu ke kotak variabel. Kemudian klik person, ini aktifkan. Kemudian to tile kita aktifkan, dan flag significant relation kita aktifkan. Di sini sudah default, ya, sudah otomatis. Kemudian klik OK. Ya, ini adalah merupakan keluaran dari uji validitas dari soal kuesioner X1. Tinggal kita baca bagaimana cara menginterpretasikannya. Baik, saya pindahkan dulu ke Word supaya bisa fleksibel dalam merubah formatnya atau ukuran angkanya. Ini kita paste saja, kita besarkan, ya. Saya kira udah jelas di sini. Baik, kita interpretasikan. Interpretasi pertama kita coba menggunakan ketetapan dari Wiratna Sujarweni. Ketetapan menurut Wiratna Sujarweni dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel atau R bernilai negatif, maka item tersebut dikatakan tidak valid. Di sini yang dimaksud dengan R hitung adalah nilai dari Pearson correlation yang bisa dilihat dari ini. Ini nilai Pearson correlation, artinya R hitung. Ketika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan butir kuesioner ini valid. Kita masuk ke data distribusi tabel R. Berikut adalah distribusi nilai R tabel yang terdiri dari nilai N atau jumlah sampel. Jadi N ini adalah jumlah sampel. Kemudian level signifikansi dalam penelitian kita menggunakan 5%. Maka cara membaca R tabelnya adalah
Pada uji validitas yang kita kerjakan ini menggunakan jumlah N atau jumlah sampel 50. Maka kita tarik ke bawah sampai ke angka 50. Nah, ini jumlah N 50. Selanjutnya kita tarik dari nilai signifikansinya adalah 5%. Nah, dari atas kita tarik ke bawah sampai angka 50. Berarti R tabelnya adalah 0,279. Jika R hitung lebih besar dari R tabel 0,279, maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. Kita cek pada hasil uji validitas. Nah, di sini nilai R hitung atau Pearson correlation dari butir soal X11 adalah 0,603. Kita tulis di sini biar mudah sebagai pengingat. Nilai R tabelnya adalah 0,279 dari nilai N 50 dan nilai signifikansi penelitian 0,05. Sebagai pengingat saja. Butir soal X11 R hitungnya adalah 0,603. Maka 0,603 ini lebih besar dari 0,279. Jadi butir soal X11 adalah valid dan layak digunakan untuk proses pengambilan data penelitian selanjutnya. Kemudian butir soal yang kedua X12 0,806 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Butir soal X13 R hitungnya 0,777 lebih besar dari R tabel 0,279, semuanya valid. Terus ke bawah 0,736 lebih besar dari R tabel, 0,749 lebih besar dari R tabel, 0,597 lebih besar dari R tabel, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan apabila menggunakan ketetapan menurut Wiratna Sujarweni, butir soal kuesioner variabel X1 semuanya valid. Selanjutnya uji validitas menggunakan ketetapan yang kedua, yaitu dilihat dari perbandingan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan Pearson correlation-nya bernilai positif, maka valid. Apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan Pearson korelasinya bernilai negatif, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka soal angket tersebut tidak valid. Kita cek di sini nilai signifikansinya adalah 0,000, artinya di bawah 0,05, dan nilai Pearson correlation-nya adalah positif, maka butir soal kuesioner X11 adalah valid. Selanjutnya yang kedua 0,000, ini juga lebih kecil dari 0,05 dan nilai Pearson correlation-nya juga positif, maka dinyatakan valid. Butir soal X13 nilai signifikansinya ini di bawah 0,05 dan nilai Pearson correlation-nya positif, maka butir soal X13 juga valid, dan seterusnya. Kemudian cara menghitung ketetapan uji validitas dengan cara Jonathan Sarwono, di mana merupakan perbandingan antara R hitung dengan R kritis 0,30. Jika R hitungnya lebih besar dari R kritis 0,30, maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. Apabila R hitungnya lebih kecil dari R kritis 0,30, maka butir soal kuesioner dinyatakan tidak valid. Kita lihat hasil dari R hitungnya. Ini R hitungnya adalah 0,603, artinya lebih besar dari 0,30. Kemudian X12
yaitu 0,806 lebih besar dari 0,30. Semuanya juga kita cek, ternyata semuanya lebih besar dari 0,30 untuk nilai R hitungnya atau nilai Pearson correlation-nya. Jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan 3 cara, yaitu cara Wiratna Sujarweni, kemudian cara perbandingan nilai signifikansinya terhadap nilai probabilitasnya, kemudian cara yang ketiga, cara Jonathan Sarwono yang membandingkan nilai R hitung dengan titik kritis, juga hasilnya sama, yaitu butir kuesioner dinyatakan valid semua. Dan di sini untuk nilai Pearson correlation-nya ada tanda bintang 2. Bintang 2 ini maksudnya adalah memiliki hubungan yang signifikan pada 0,01. Di sini bintang 2 semua. Kalau misal nilai R hitungnya atau Pearson correlation-nya terdapat bintang 1, maka dapat diartikan memiliki hubungan yang signifikan pada 0,05. Artinya, kalau kita mendapatkan nilai R hitungnya memiliki bintang 2 atau bintang 1, maka sudah bisa dinyatakan bahwa butir soal kuesioner tersebut adalah valid. Tadi kita sudah mengerjakan untuk uji validitas pada variabel X1. Kita lanjutkan dengan uji validitas pada X2. Caranya, kita kembali ke lembar kerja SPSS, klik Analyze, kemudian klik Correlate, klik Bivariate. Kita kembalikan butir soal X1 dengan klik Reset. Selanjutnya kita lakukan uji validitas pada variabel X2. Kita blok butir soal X2 1 sampai dengan total jawaban variabel X2. Kita pindahkan dengan klik ke kotak variabel. Selanjutnya aktifkan Pearson, two-tailed, dan flag signification correlation. Klik OK. Ya, di sini sudah muncul hasil uji validitas X2. Jadi semua butir soal X2 ternyata valid semua. Untuk X2 1 ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai R hitungnya positif, ya, berarti ini signifikan. Kemudian dari titik kritisnya ini juga lebih besar dari 0,30, yaitu 0,694, juga signifikan. Terus dilanjut, ya, sampai bawah. Ini semuanya signifikan pada 0,01. Selanjutnya kita uji validitas pada variabel X3. Langkah-langkahnya sama. Klik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Nah, ini kita kosongkan kotak variabel dengan klik Reset. Ini kita blok X31 sampai total X3. Kita pindahkan ke kolom variabel. Kemudian kita aktifkan Pearson, two-tailed, flag signification, klik OK. Nah, ini sudah keluar semua. Kita lihat dari nilai kritisnya. Ya, semuanya lebih besar dari 0,30, berarti valid. Selanjutnya kita uji validitas dari variabel Y atau variabel dependent. Caranya sama, klik Analyze, kemudian Correlate, klik Bivariate. Ya, ini kotak variabel kita kosongkan, kita klik Reset. Selanjutnya kita masukkan untuk butir soal Y beserta total Y-nya. Kita pindahkan ke kotak variabel. Selanjutnya aktifkan Pearson, two-tailed, flag significant correlation, klik OK. Ya, ini adalah hasil uji validitas untuk variabel Y. Semua bintang 2, bintang 2, bintang 2, bintang 2. Kemudian Pearson correlation-nya juga nilainya positif, 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 positif. Dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%, yaitu 0,00. Berarti semua butir soal kuesioner semuanya adalah valid dan layak digunakan untuk pengambilan data penelitian.
Selanjutnya, bagaimana ketika kita menjumpai terdapat butir soal kuesioner yang tidak valid? Maka langkah yang dapat kita lakukan adalah 1. Mengulang dan mengganti dengan soal yang lain. Kemudian dapat mengulang angket dan membagikan soal kuesioner tanpa harus diganti soalnya. Dan yang ketiga adalah membuang soal yang tidak valid atau drop out dengan catatan item yang valid ini masih bisa mengukur variabel penelitian. Jadi soal yang tidak valid direvisi, diganti supaya menjadi soal yang valid. Terima kasih. Demikian cara melakukan uji validitas dengan cara product moment person beserta interpretasinya dengan menggunakan program SPSS. Apabila materi tutorial ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, tekan tombol lonceng supaya bisa terus update untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.